Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa kembali bersama saya Rida Fairuz, pastinya di sore yang spesial ya pemirsa ya. Spesial dengan kajian-kajiannya, spesial dengan guru-gurunya, spesial dengan teman-teman yang ada di sini pemirsa. Spesial sekali program yang kami hadirkan setiap sorenya di jelang buka puasa Anda di Ramadan 1443 Hijriah ini. Ya, ini adalah Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan mengangkat tema kewajiban berzakat, zakat mal dan zakat profesi. Merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan 269. Dan sebelum kita kaji tajwid dan juga tafsirnya, seperti biasa kita sapa-sapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir di sini menemani kita semua. Sudah hadir di sini Kang Haji Muhaddisir Rifai. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut salah lagi nih. Sudah siap ya dengan kajian tajwidnya? Insyaallah ya? siap. Baik, terima kasih. Dan di ujung sana sudah ada Kang Haji Muhammad Sirojuddin. Assalamualaikum Kang Siroj. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan mulai dengan kajian tajwidnya dulu. Kita akan baca seperti biasa surat Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan 269. Silakan pemirsa di rumah dibuka Al-Qur'annya dan siapkan catatannya karena harus dicatat ya biar kita ingat dan kita buka-buka lagi nantinya. Baik, silakan Kang Hadis. Terima kasih Mbak Rida. Kita langsung saja bacakan surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. ولا ييمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد.
واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat yang aliran nafasnya itu keluar. Hari ini kita membahas yang sebaliknya. Ada sifat yang nafas itu tidak bergulir. Artinya nafasnya berarti tertahan ketika mengucapkan hurufnya. Ini karena apa? Karena sandaran daripada makhrajnya itu kuat, sehingga nafas itu tertahan untuk keluar. Umumnya ayat yang tadi kita baca ini terdapat beberapa huruf yang punya makhraj, itu makhrajnya beberapa ya, seperti bo, kemudian bod ya. Ini makhrajnya, kalau bod itu memang paling sulit ya pengucapannya karena dia di pinggir lidah ya. Kalau bo itu di ujung lidah, tetapi ini kemudian makhrajnya sandarannya kuat sehingga dia aliran nafasnya menjadi tertahan. Lebih tepatnya sifat ini dikatakan sebagai sifat jahar. Lawannya adalah hamas. Jadi sifat jahar ini membuat huruf-huruf ini tertahan untuk keluarnya nafas. Umumnya ini adalah huruf-huruf yang juga punya sifat isti'la. Khusso, dhautin, til. Nah ini huruf-huruf yang ketika kita ucapkan tertahan untuk keluarnya nafas. Kecuali sod ya, kecuali sod. Ya. Nah, kecuali sod. Ingat-ingat nih ya, yang memiliki sifat jahar itu selain daripada huruf-huruf yang terkumpul dalam kalimat fahassahu syahsun fasakata. Ya. Nah, selain itu berarti dia tertahan untuk keluarnya nafas. Ya. Termasuk di sini ada wo, ya. Kemudian ada mim. Orang kalau mengucapkan mim sampai keluar nafas ya itu kebangetan ya. Jadi ketika kita mengucapkan ba itu nggak keluar nafas. Kenapa? Karena tertahan. Nafasnya tertahan karena sandaran daripada makhrajnya itu kuat. Beda dengan ta, dengan sa, dengan sin ya sa itu sandaran makhrajnya lemah sehingga ketika diucapkan itu nafasnya keluar.
keluar juga ada desisannya, ya. Jadi tidak tidak mengeluarkan nafas, ya. Bukan kemudian semua huruf pasti keluar nafas, ya, tidak gitu. Ada yang tertahan, ya. Begitu ya Mbak Rida. Mudah-mudahan pemirsa di rumah juga terus mengikuti supaya paham cara pengucapan-pengucapan yang baik dan benar, ya. Baik secara kaidah maupun secara hukum-hukum tajwidnya gitu, ya. Betul, dan pastinya harus dicatat ya Kang ya. Betul, betul. Bisa dicatat semuanya ya, disiapkan catatannya. Kalau tadi di episode sebelumnya huruf yang keluar anginnya, kalau yang barusan tadi tidak keluar anginnya. Tidak keluar, ya. Baik. Semakin banyak ilmunya nih pemirsa. Dan berikutnya nanti kita akan kaji tafsirnya pemirsa, tapi kita harus break dulu. Kita akan berbuka puasa dulu. Kami akan segera kembali tetap di sini di Cirebon mengaji, membudayakan kembali Maghrib mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wah, sudah berbuka puasa nih ya pemirsa. Dan sambil menemani buka puasa Anda yang spesial, kali ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan 269 dari tafsirnya. Silakan dicatat pemirsa ya. Dan langsung saja silakan Kang Siroj. Baik, para pemirsa RCTV dimanapun berada, alhamdulillah kita ketemu lagi dan sekarang akan membahas kandungan yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 267-269. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Jadi ini perintahnya adalah untuk orang-orang yang beriman. Khitabnya itu untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kalau tidak beriman ya susah, ya. Yang beriman aja kadang susah sekali bisa melaksanakan, apalagi yang tidak beriman. Nah, dalam ayat ini kita semua yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berinfak, berzakat, ya. Dari mana infak dan zakat itu? Dari hasil usaha kita, ya. Dari usaha kita. Lah, kalau itu dari usaha kita, bisa jadi berupa zakat profesi. Min thayyibati ma kasabtum. Bisa juga zakat mal, zakat pertanian, ya. Dari kata di sininya wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nanti kalau zakat pertanian itu bisa 10%, bisa 5%. Kalau zakat profesi maka 2,5%. Itu kewajiban, ya. Datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita semua yang beriman, yang mempunyai harta tentu, ya. Kalau tidak punya harta atau punya harta tapi belum mencapai nisab, ya tidak. Belum wajib ya. Belum wajib. Ya. Dalam berzakat atau berinfak itu ada etikanya, ya. Jangan sampai kita mengeluarkan zakat atau infak dari sesuatu harta yang tidak layak, ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum bi'akhidihi illa an tughmidu fi. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat atau infak, maka yang kita keluarkan itu yang terbaik. Jangan sampai kita bersedekah, berinfak, berzakat dengan sesuatu yang tidak baik, di mana kita sendiri kalau dikasih itu nggak mau, ya, sudah nggak suka. Jadi keluarkan zakat, infak, sedekah dari harta yang terbaik. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai, mendapat, memperoleh derajat kebaikan yang sempurna sehingga menginfakkan sebagian dari harta yang kau cintai. Jadi kalau mau sedekah tuh yang bagus. Ya. Mohon maaf nih, kita mau mengasih orang barang bekas. Ya boleh sih boleh, tapi itu pahalanya tidak maksimal. Jadi jangan yang bekas itu. Jangan yang bekas dong, kalau ngasih itu yang baru dan yang bagus, yang mahal. Ya. Lah dulu setelah ayat ini turun, ada seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau itu punya kebun kurma namanya Bayruha di Madinah. Itu kebun kurma yang sangat produktif. Itu karena mendengar ayat itu, beliau langsung hibahkan, ya, itu kebun kurma yang sangat berharga itu kepada umat Islam. Karena beliau ingin mendapat pahala terbaik. Luar biasa kan? Nah, jadi kepada semua muzaki ini, ya, yang mau berzakat, tolong keluarkan yang terbaik. Kalau mengeluarkan beras, berasnya itu yang terbaik, Yang paling mahal. yang paling mahal. Iya. Ya, kelasnya beras itu kan macam-macam tuh. Iya. Ada yang mungkin 1 kilonya 7.000, 8.000, 10.000. Yang 10.000 jangan yang murah. Iya. Ya, mau sedekah juga begitu, yang terbaik. Ukurannya itu diri kita. Kita kalau dikasih itu seneng nggak? Enggak, ya jangan dikasihkan sama orang lain. Iya, betul. Tapi kalau itu untuk saya seneng nggak seneng, oke, kasihkan. Itu akan mendapat pahala terbaik. Selanjutnya, untuk bisa berzakat, berinfak, dan bersedekah ini gangguannya berat. Berat sekali. Kenapa? Karena setan itu selalu membisiki. Nah, iya. Setiap orang kira-kira dia malas berzakat, malas berinfak dan bersedekah. Dia bisiki orang-orang itu, kamu nggak usah zakat, kamu nggak usah sedekah, nggak usah infak, nanti kamu miskin loh. Ya. Kalau kamu kasih uang itu percuma, cuma-cuma kepada orang lain nggak kerja, nggak apa, kenapa kau kasihkan? Setan selalu membisiki hati setiap orang yang mau berbuat baik, ya, selalu itu. Makanya dalam kesempatan ini baginda Nabi tentu ya bersabda, al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahawat. Apa artinya? Hal-hal yang baik kalau kita lakukan nanti mengantarkan kita ke surga, itu diliputi oleh hal-hal yang membuat males. Gawe pratin. Bahasa wong Cirebon. Iya. Setiap kebaikan pasti dikelilingi, diliputi oleh hal-hal yang membuat kita pratin. Ya, suruh zakat, pratin. Pratin ngerti beli pratin kok. Ora kiyeng. Oh, iya. Males. Enggan. Ya. Berinfak, enggan. Bersedekah, enggan. Ya, berzakat, enggan. Kenapa? Karena setan itu terus menggoda. Tapi sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala tentu senantiasa memberikan harapan kepada kita semua yang berbuat baik. Jangan takut miskin. Anda berzakat, Anda berinfak, Anda bersedekah, jangan takut miskin. Ya. Karena nanti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya. Jadi ini menjadi persoalan, ya, di mana-mana yang kita rasakan, setiap kebaikan itu berat. Ya, berat, enggan, beli kiyeng, pratin, males. Dan termasuk persoalan zakat ini yang diperintahkan oleh ayat ini. Ya, kalau semua kita yang beriman itu melaksanakan zakat, wah sudah luar biasa ya. Makmur ya. Makmur, subur makmur. Ya. Kalau semua orang yang beriman itu mengeluarkan zakat dari hartanya, maka
subur makmur. Ya kan? Ayo berzakat. Nah, makanya berzakat. Ya. Walaupun belum semua kita yang beriman menunaikan zakat sesuai dengan aturan, kita sudah luar biasa merasakan manfaatnya zakat. Apalagi kalau semuanya itu berzakat, berinfak, bersedekah. Nah ini, ya. Oleh karena itu tentu perlu ada penanaman-penanaman, ya, dari usia dini, ya, agar bagaimana generasi kita yang beriman ini, ya, menyadari sepenuhnya tentang pentingnya berzakat, ya, sehingga nanti sudah terbiasa, ya, tidak harus dipaksa, tidak harus ada yang selalu memberitahu, mengingatkan, tapi dengan kesadaran sendiri, karena zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam, ya, sama dengan sholat. Jadi perlu dijelaskan, ya, kepada semua generasi Islam agar kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu sejatinya untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah, bukan untuk kita, manfaatnya untuk kita, ya. Semuanya bisa sebenarnya berinfak. Kalau zakat mungkin harus terikat dengan standar nisab. Untuk bersedekah kan siapapun bisa. Betul. Bahkan kata baginda Nabi, ittaqun naro walau bisyiqqit tamr. Coba lindungi diri Anda jangan sampai masuk neraka dengan sedekah walaupun separuhnya kurma itu loh. Jadi satu kurma dibelah jadi dua. Saya lagi makan buah kurma satu nih, tapi ada teman melihat terus, udah dibagi aja nih. Tuh, coba. Celamit. Jadi tidak ada alasan saya belum bisa bersedekah karena belum punya uang. Tidak bisa. Semuanya bisa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Rita. Baik, terima kasih Kang Siroj. Pesan yang tersampaikannya bahwasanya zakat itu adalah rukun Islam ya pemirsa. Jangan takut kita menjadi miskin hanya karena dengan berzakat. Itu dia pemirsa kajian kita di hari ini, baik dari tajwid dan juga tafsirnya, dalam banget dan menambah ilmu untuk kita semua. Kita akan jumpa kembali besok sore. Terima kasih Kang Hadis, terima kasih Kang Siroj, terima kasih adik-adik semuanya. Dan saya Rida Ferus pamit undur diri. Besok kita jumpa lagi di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh